Episode 10 Perang Masa Depan, 6. Itu bukan ilusi. Mata pria itu langsung melebar ketika dia mendengar namaku. Jangan bilang. Dia dengan cermat mengamati wajahku. Itu mengingatkan saya, apa deskripsi Yo Jong Hyuk di Ways of Survival. Tidak ada penampilan terperinci tetapi kata, tampan, terlampir. Dan wajahku. Bisakah ini dianggap sebagai tunjangan fiksi? Apa itu? Ah, tidak ada apa-apa. Nada bicaranya menjadi lebih politer. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana tetapi kepalanya mungkin dalam keadaan rumit sekarang. Setidaknya satu hal yang pasti. Pria di depanku sudah jelas membaca Ways of Survival. Saya menjadi lebih yakin karena dia tidak terdaftar dalam daftar karakter dan dia terkejut mendengar nama Yo Jong Hyuk. Matanya segera kembali ke Lee Hyun Sung di sisiku. Itu sedang memeriksa atribut. Begitu. Apakah dia menggali informasi? Saya sengaja memberinya waktu untuk mengamati Lee Hyun Sung sebelum membuka mulut. Orang kurang ajar. Anda lebih baik menggerakkan mata Anda dengan hati-hati. Petik 2. Heok. Dia mengkonfirmasi nama Lee Hyun Sung dan juga memperhatikan bahwa dia bisa melihat jendela karakter saya dengan detek atributes. Saya tidak tahu seberapa jauh dia telah membaca di Ways of Survival tetapi ada beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Yo Jong Hyuk. Salah satunya adalah keterampilan SS, Sage's Eyes yang memungkinkan deteksi universal dan perlindungan terhadap keterampilan deteksi. Sekarang dia akan yakin bahwa aku memiliki mata Sage. Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu bahwa kamu mengintipku dengan keterampilan B-grade? Kejang dimulai dari mata pria itu dan menyebar melalui wajahnya. Lalu matanya mengembara ke bendera merah yang kubawa di punggungku. Seperti dugaanku, ada batasan pada bukti yang bisa dia temukan tentang Yo Jong Hyuk. Kamu bangsat. Salah satu pria dalam kelompok itu tidak mengetahui situasinya dan mengarahkan tombak ke arahku. Saat Jung Hee-won dan Lee Hyun Sung akan muncul. Astaga. Kepala pria itu meledak dan darah merah berhamburan seperti air mancur. Kelompok itu segera berteriak. Dari luar darah, saya melihat seorang pria yang tampak serius. Lihat bajingan ini. Dia perlahan berjalan melewati kerumunan ke arahku. Maafkan saya, orang terhormat seperti itu harus melihat pemandangan yang mengerikan. Petik 2. Kamu siapa? Pria itu berusaha mengatur ekspresinya dengan nada dinginku. Dia cukup bagus. Jika saya adalah dia, saya ingin hati saya akan meledak. Saya akan secara resmi memperkenalkan diri. Nama saya Lee Sung Kook. Saya adalah wakil yang bertanggung jawab atas stasiun Dongmyo. Petik 2. Pria ini mendekat dan membungkuk di hadapanku. Aku menyukainya. Lalu aku memulai cosplay Yo Jong Hyuk yang lengkap. Setelah saya membentaknya, saya membuka mulut dan berbicara dengan suara dingin. Stasiun Dongmyo. Saya melihat. Lalu keluar. Petik 2. Hah. Ini stasiun saya dari sekarang jadi keluar. Mulut orang ini ternganga. Apa? Kamu tidak akan mendengarkan aku. Saya melihat ke bawah pada pemegang bendera yang memiliki bendera Dongmyo. Lee Sung Kook terlambat memahami maksud saya. Itu tidak mungkin. Anda tidak dapat mentransfer stasiun yang sudah ditempati. Petik 2. Apakah kamu pikir aku bodoh? Anda adalah wakilnya. Petik 2. Iya. Jika Anda memiliki wewenang seorang wakil, stasiun dapat ditransfer sesuka hati. Kamu tidak tahu. Petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Jika kamu tidak mengeluarkannya saat aku menghitung sampai 3, aku akan memotong lehermu. 1. Wajah Lee Sung Kook menegang. Para lelaki perlahan-lahan mengepung saya, memberikan suasana yang tidak menyenangkan. Jung Hee-won dan Lee Hyun Sung gugup karena mereka tidak tahu mengapa saya tiba-tiba melakukan hal yang gila. Saya terus berbicara. Apakah itu terdengar seperti aku bercanda? 2. Apakah sulit untuk mengingat setelah membaca novel 10 tahun yang lalu? Sepertinya dia lupa siapa Yo Jong Hyuk. Lalu aku harus mengenang ingatannya. Keahlian eksklusif, White Pure Star Energy Level 2, telah diaktifkan. Bila iman diaktifkan. Cheating. Saya melihat wajah pucat Lee Sung Kook di luar bilah putih yang terbakar. Ini adalah permainan ayam. Mengingat Yo Jong Hyuk berarti dia tahu sedikit tentang siapa Yo Jong Hyuk. Jika dia tahu betapa kejamnya Yo Jong Hyuk di masa lalu maka dia tidak akan pernah bisa melanjutkan permainan ini. Jika dia tidak mengenal Yo Jong Hyuk dengan benar, maka itu tidak masalah. Saya akan memainkan permainan dan melarikan diri jika kita akan kalah. Sekarang saya memiliki kekuatan yang cukup. Pada saat ini, Lee Sung Kook buru-buru berteriak. Tunggu sebentar. Aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Bocah ini, dia telah membaca Ways of Survival. Tapi dia tidak membacanya dengan benar. Tidak dibutuhkan. Hah? Kamu menjawab terlambat. Iya. Tempat ini tidak cukup. Beri aku Dongdaemun juga. Petik 2. Jung Hee-won membuat ekspresi heran di sisiku. Dia tampak siap bertindak. Tapi dia tidak bisa keluar. Tidak, saya harus bertindak. Karena saya sekarang Yo Jong Hyuk. Saya harus berbicara lebih banyak omong kosong untuk membuatnya percaya bahwa saya adalah Yo Jong Hyuk. Aku mengarahkan pedangku pada Lee Sung Kook dan menyatakan. Jika kamu tidak melakukan ini, tidak akan ada kesepakatan. Tetapi, aku akan menghitung sampai 3 lagi. 1. Ekspresi Lee Sung Kook berubah secara real time.
Dia mulai percaya bahwa aku adalah Yo Jong-hyuk, sang protagonis dari sebuah novel berdiri di depannya. Bagaimana dia mengatasinya? Cara dia bertindak di sini akan menentukan hubungan saya dengan orang-orang ini di masa depan. Aku bisa memberimu Taman Sejarah dan Budaya Dongdaemun. Tapi, aku tidak memiliki wewenang untuk menyerahkan Dongdaemun. Jika kamu tidak keberatan, apakah kamu ingin bertemu dengan perwakilan kami? Itu adalah tanggapan yang bagus. Hanya tingkat mangsa yang aku inginkan. Lee Sung-kook terus berbicara. Reputasi Yo Jong-hyuk Nim terkenal. Perwakilan kami akan sangat menantikan untuk bertemu Yo Jong-hyuk Nim. Tolong beri kelompok kami kesempatan untuk berbicara dengan Yo Jong-hyuk Nim. Petik 2. Kamu tahu saya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu Yo Jong-hyuk Nim? Lee Sung-kook menutup mulutnya saat dia mengatakan ini. Dia pikir dia mengatakan sesuatu yang aneh. Yo Jong-hyuk tidak mungkin terkenal sejak awal. Pokoknya, itu akan menjadi suatu kehormatan jika kamu menemaniku. Saya menatapnya dan menjawab, ya, level ini bisa diterima. Oke, tunjukkan padaku jalannya. Ekspresi Lee Sung-kook cerah dan dia menambahkan kata-kata yang tidak berguna. Jangan khawatir, aku bersumpah demi raja bahwa aku tidak akan menyakiti Yo Jong-hyuk Nim. Petik 2. Wakil Stasiun Dongmyo, Lee Sung-kook telah bersumpah pada King's Honor. Jika dia melanggar sumpah ini, Lee Sung-kook dapat dihukum olehmu. Pria yang luar biasa, tapi dia melakukan hal yang benar jika dia benar-benar mengira aku adalah Yo Jong-hyuk. Bukankah pemahamannya tentang Yo Jong-hyuk lebih baik dari yang saya harapkan? Lalu dia akan membayarnya. Sakiti aku, kalian. Tentu saja, tidak ada dari kita yang bisa menyentuh Yo Jong-hyuk Nim. Hahaha, lalu, sebelah sini. Petik 2. Sebentar. Iya. Saya menunjuk ke pemegang bendera. Berikan itu padaku. Petik 2. Anda telah menerima transfer Taman Sejarah dan Budaya Dongdaemun. Saat ini diduduki, Chungmuro, pangkalan utama, Myeongdong, Taman Sejarah dan Budaya Dongdaemun. Poin pencapaian bendera merah meningkat. Bendera itu berubah di depan mataku. Itu awal yang baik. Tidak, bukankah ini terlalu mudah? Kalau begitu ayo pergi. Saya menyaksikan bahu Lee Sung-kook yang gemetaran dan merasa aneh. Bukankah tidak apa-apa untuk terus hidup sebagai Yo Jong-hyuk? Kami dipandu oleh Lee Sung-kook menuju stasiun Dongmyo. Anggota Dongmyo tidak tahu identitas saya tetapi sikap Lee Sung-kook begitu keras kepala sehingga mereka tidak bisa protes. Aku berjalan dengan pestaku di belakang kelompok. Lee Hyun-sung ragu-ragu sebelum menatapku dan membuka mulutnya. Maaf, Dok. Jung Hee-won memperhatikan dengan cepat dan memukul perut Lee Hyun-sung. Ada suara angin yang berhembus dari paru-paru dan Lee Hyun-sung mengerang. Seperti yang diharapkan dari Jung Hee-won. Dia tidak tahu situasi yang sebenarnya, tetapi dia tahu bagaimana mencocokkan suasana hati. Aku bergumam dari sisi mulutku. Kau tahu apa yang harus kulakukan tanpa aku memberitahumu? Ya, kira-kira. Saya menyaksikan Jung Hee-won dan kemudian Kang Il-hun dibawa oleh Lee Hyun-sung. Orang yang paling penting saat ini adalah pria itu. Pastikan untuk menahan pria itu. Dipahami. Petik 1. Jung Hee-won mengangguk dan membuat gerakan aneh. Dia berlutut di depan saya dan berteriak dengan suara berlebihan. Ya, Jong-hyuk, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Petik 2. Siapapun yang melihatnya akan memikirkan ksatria abad pertengahan. Yang lucu adalah Lee Hyun-sung yang terkejut melakukan hal yang sama. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Lee Sung-kook, kepala kelompok, terkejut mendengar dua suara ini. Itu memalukan tetapi hasilnya bagus. Saya tidak bisa membaca pikiran batin Lee Sung-kook tetapi akan menjadi seperti ini jika saya bisa membacanya. Dia pasti Yo Jong-hyuk. Lee Sung-kook bertemu dengan tatapanku dan cepat-cepat menoleh ke depan. Inilah yang dirasakan karakter utama. Tidak lama kemudian, kami tiba di stasiun Dongmyo. Mereka adalah kelompok yang cukup kuat melihat banyak orang di platform. Ada beberapa orang dengan senjata seperti kelompok Lee Sung-kook, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memilikinya. Mereka mungkin pengembara dari stasiun lain yang kehilangan kelompok mereka. Bergerak lebih cepat. Aku mengerti. Mereka membantai tikus-tikus tanah sambil diawasi oleh anggota Dongmyo atau membongkar mayat monster untuk membuat peralatan. Kelas yang disebut, budak. Itu adalah pemandangan umum di zaman raja-raja. Jung Hee-won mengerutkan kening. Ini bukan kerajaan yang nyata. Saya berbicara dengan Jung Hee-won. Jangan jijik. Tunggu di sini dan lihat situasinya. Petik 2. Yes. Saya mengabaikan Jung Hee-won dan mulai mengamati sekelilingnya. Itu untuk memperhitungkan variabel tambahan akun. Dongmyo cukup penting dalam novel aslinya. Jika saya ingat dengan benar, perwakilan dari tempat ini adalah tidak valid. Tetapi kisah itu kemungkinan akan berubah jika para nabi campur tangan. Saya melihat bagian belakang kepala Lee Sung-kook. Pada titik ini, saya punya dua pertanyaan. 1. Apakah Lee Sung-kook memiliki versi teksnya sendiri? 2. Ada berapa nabi di sana? Dan jika saya harus mengatakan pertanyaan ketiga, apakah mereka memiliki keterampilan yang sama dengan saya? Sepertinya tidak seperti itu. Kalau tidak, dia akan menggunakan daftar karakter alih-alih mendeteksi atribut di awal. Selain itu,
Dia tampaknya tidak memiliki dinding keempat ketika saya menggunakan daftar karakter. Dengan kata lain, dia adalah kasus seperti Li Gilyong. Yah, saya membaca lebih dari 3.000 bab. Tidak adil jika mereka menerima tunjangan yang sama seperti saya ketika mereka hanya membaca beberapa bab. Omong-omong, saya tidak berpikir mereka memiliki versi teks. Ngomong-ngomong, apa yang orang ini perhatikan dengan keras? Lee Sung Kook sedang melihat smartphone-nya. 5.000 koin telah diinvestasikan dalam kelincahan. Agility level 20 tanda hubung lebih besar dari agility level 30. Kelincahan luar biasa ada di tubuh Anda. Saya mendekati Lee Sung Kook seperti hantu. Apa yang kamu lihat sangat keras. Haha, ini bukan apa-apa. Pria itu buru-buru menyembunyikan smartphone-nya. Itu flash, tetapi saya melihat layar. Latar belakang kuning dan gelembung ucapan yang akrab. Saya merasakan ketidaknyamanan. Jika mata saya tidak salah, saya pasti melihat ruang obrolan di layar. Internet, di sini.